Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sapitri dengan NIM 111110059. Kali ini saya akan membahas materi mengenai penipuan online. Simak baik-baik ya. Sebelum ke contoh kasus, dampak dan cara penanggulanginya, alangkah baiknya kita membahas mengenai definisi dari penipuan online terlebih dahulu. Penipuan secara online merupakan penipuan yang menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data ataupun sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung ataupun menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Jadi, keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mencakup hilangnya uang, barang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah. Dengan kata lain, penipuan online adalah tindak kejahatan di mana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain ataupun kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan ataupun dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta. Nah, contoh kasusnya yaitu penipuan dengan cara phishing, berupa email ataupun SMS ataupun WhatsApp resmi palsu. Nah, contohnya atau kronologinya, yang pertama, korban menerima pesan yang terlihat resmi dari bank, mengatasnamakan keamanan akun, ataupun dari e-commerce dengan tawaran menarik. Nah, yang kedua, pesan tersebut berisi tautan yang mengarahkan ke halaman login palsu yang sangat mirip dengan situs aslinya. Yang ketiga, saat korban memasukkan PIN, password, ataupun OTP, data tersebut langsung dicuri oleh pelaku untuk menguras saldo rekening ataupun membobol akun dari si korban. Nah, selanjutnya ada dampak dari adanya penipuan online. Nah, dampak penipuan online tersebut sangat luas, mencakup beberapa aspek. Yang pertama, dampak finansial seperti kehilangan uang. Korban mengalami kerugian finansial secara langsung seperti kehilangan uang dari rekening bank ataupun kartu kredit akibat pencurian identitas dan phishing. Terus masalah utang ataupun kerugian finansial meskipun kecil dapat menjerumuskan korban ke dalam masalah utang yang serius. Selanjutnya yaitu ada biaya pemulihan. Muncul biaya tambahan untuk penanganan, investigasi, dan pemulihan setelah menjadi korban. Nah, dampak yang kedua yaitu dampak psikologis dan emosional. Seperti yang pertama itu ada stres dan kecemasan. Penipuan online sering menyebabkan stres, kecemasan, dan trauma. Nah, perasaan malu dan bersalah, banyak korban merasa malu, terhina, dan menyalahkan dirinya sendiri yang dapat merusak kepercayaan diri mereka dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya yaitu ada depresi. Dalam kasus ekstrim, perasaan malu dan bersalah dapat berujung pada depresi dan bahkan pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, dampak yang selanjutnya, dampak yang ketiga, yaitu dampak sosial dan ekonomi seperti erosi kepercayaan. Nah, kepercayaan terhadap transaksi daring dan keamanan digital secara umum menjadi terkikis. Selanjutnya yaitu ada kerusakan reputasi. Penipuan dapat merusak reputasi bisnis dan bahkan reputasi internasional suatu negara. Selanjutnya yaitu ada pendanaan kejahatan. Dana hasil penipuan dapat digunakan untuk mendanai kelompok kejahatan terorganisir dan terorisme. Nah, setelah dampak tadi kita akan membahas cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya itu juga ada beberapa cara. Yang pertama itu tindakan pencegahan umum. Nah, jangan bagikan data pribadi dan finansial. Jangan pernah berikan kata sandi, PIN, OTP, ataupun internet rahasia lainnya kepada siapapun, termasuk yang mengaku sebagai petugas resmi. Nah, selanjutnya yaitu ada verifikasi identitas dan kontak. Sebelum mengambil tindakan, verifikasi keaslian pihak yang menghubungi. Jika ragu, hubungi langsung perusahaan ataupun instansi resmi melalui nomor kontak yang tertera di situs resmi mereka. Selanjutnya yaitu ada waspadai tautan dan lampiran. Jangan sembarangan mengklik tautan ataupun membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Tautan mencurigakan bisa mengarahkan ke situs palsu ataupun mengunduh malware. Selanjutnya ada edukasi diri dan orang sekitar. Tingkatkan kesadaran dengan
mempelajari modus-modus penipuan yang ada, edukasi juga anggota keluarga, teman, ataupun orang terdekat mengenai cara mencegah penipuan online. Yang kedua yaitu cara pencegahannya, keamanan saat transaksi online. Gunakan situs dan aplikasi terpercaya. Lakukan transaksi hanya di situs web ataupun aplikasi resmi yang memiliki reputasi baik. Selanjutnya yaitu ada periksa keaslian situs. Pastikan alamat URL dimulai dengan https garing 2 dan ada ikon gembok di sebelahnya sebelum memasukkan data sensitif. Selanjutnya yaitu gunakan sistem pembayaran resmi. Lakukan pembayaran melalui sistem yang disediakan platform e-commerce ataupun aplikasi resmi, bukan langsung ke rekening pribadi penjual. Selanjutnya yaitu ada aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Aktifkan fitur 2FA untuk lapisan keamanan tambahan pada akun-akun penting Anda. Nah, cara pencegahannya yang ketiga yaitu tindakan saat menemui hal mencurigakan. Jangan terburu-buru, hindari mengambil keputusan secara impulsif karena tekanan ataupun emosi. Ambil waktu untuk berpikir dan berdiskusi dengan orang terdekat sebelum bertindak. Laporan dan blokir. Jika menerima pesanan ataupun tawaran yang mencurigakan, segera blokir nomor atau akun tersebut dan laporkan ke pihak yang berwenang ataupun platform yang bersangkutan. Jadi, setelah pembahasan tadi, di sini kesimpulannya yaitu penipuan secara online merupakan penipuan yang menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data ataupun sistem komputer. Contohnya yaitu ada di korban phishing. Nah, dampak dari perbuatannya yaitu ada di kerugian finansial, dampak psikologis, dan gangguan sosial. Cara pencegahannya agar tidak menjadi korban penipuan online ataupun korban phishing yaitu jangan bagikan data pribadi menggunakan situs atau web resmi ataupun aplikasi resmi. Laporkan dan blokir apabila ada pesan masuk yang mencurigakan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.